Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah ya kita semua bisa datang lagi ke sekolah. Kemudian hari ini kita coba untuk belajar lagi tentang JavaScript-nya, melanjutkan bahasan minggu lalu. Tapi sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu pada ketua kelasnya, Ratna. Silakan dipimpin doanya. Buat teman-teman sekalian, sebelum mulai materi dan pelajaran di Bapak, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk itu berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Ratna. Silakan duduk yang telah memimpin doanya. Ya, sebelum pembelajaran ini saya mulai, sini saya lihat sepertinya sudah hadir semuanya. Tapi biarpun demikian, saya akan coba absensi terlebih dahulu. Ini Saya Pak. Anggi Pratiwi, Saya Pak. Apu Tuami, hadir Pak. Oke, apa kabar semuanya? Alhamdulillah ya, hari ini semuanya sehat. Hari ini semuanya bisa hadir kemari. Nah, hari ini kita akan coba belajar lagi tentang programming JavaScript-nya. Tapi sebelum itu, pada kenal dengan Mark Zuckerberg? Tahu nggak? Tahu nggak? Siapa dia ya? Founder-nya Facebook. Nah, Mark Zuckerberg pernah berkata seperti ini. Suatu hari belajar programming itu kurang lebih kebutuhannya mirip seperti belajar membaca. Kenapa seperti itu? Karena suatu hari nanti programming itu sangat dibutuhkan. Maka hari ini, saat ini kita belajar programming dan saya yakin ilmu yang kalian peroleh nantinya itu akan berguna untuk masa depan kalian. Ya. Nah, hari ini kita akan coba belajar tentang variabel, tipe data, operator pada JavaScript. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik kalian mampu menganalisis penggunaan variabel, kemudian tipe data, dan operator pada client-side scripting. Client-side scripting itu hari ini kita pakai JavaScript. Ya. Yang kedua, peserta didik mampu membuat program client-side dengan menggunakan variabel, tipe data, dan operator. Nah, nantinya dalam pembelajaran ini kalian akan saya minta untuk melakukan praktikum atau praktek untuk membuat sebuah program. Tuh, yang poin kedua. Membuat program menggunakan client side yang saat ini kita menggunakan JavaScript. Nah, untuk membuat program yang ada hubungannya dengan variabel, tipe data, dan operator. Nah, pembelajaran kita hari ini itu berkaitan erat dengan pembelajaran kita minggu lalu. Ada yang masih ingat? Minggu lalu kita belajar apa? Masih ingat? Ya, minggu lalu belajar tentang penyisipan, ya, tentang penyisipan. Nah, hari ini itu kelanjutan dari penyisipan, yaitu mengenai variabel, tipe data, dan operator. Nah, saat ini apakah variabel, tipe data, dan operator itu digunakan di industri di mana kalian nanti itu akan bekerja? Nah, saat ini sangat digunakan. Contohnya apa? Nah, banyak sekali sekarang yang sudah bermunculan situs jual beli online. Pada saat kalian melakukan transaksi online tersebut, apakah kalian melihat ada proses perhitungan di situ? Ada ya. Saat kalian beli barang harganya 100.000, jumlahnya ada 2, berarti totalnya adalah 200.000. Kalau kena diskon berarti harganya berkurang, kan gitu. Plus nanti ongkos kirimnya.
Nah itu, jadi apa yang kita pelajari hari ini itu sangat berkaitan erat dengan dunia industri yang mungkin nantinya akan kalian masukin. Saya sudah share materi pelajaran kita hari ini. Sudah dibaca? Sudah. Oke, kalau sudah, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, saya akan uji pengetahuan kalian. Kita akan coba bermain games. Gamesnya games edukasi ya, bukan Mobile Legends, apalagi itu Free Fire yang lainnya. Kita nggak main game itu. Kita main game edukasi. Nah, kita akan coba main game namanya Quizzes, ya. Silakan gunakan handphone kalian. Nah, silakan buka browsernya di handphone. Buka browsernya, kemudian ketikkan joinmyquiz.com. Di joinmyquiz.com dibuka. Oke. Kalau sudah dibuka, nanti ada enter code. Ada di atas ada enter code. Masukkan kode itu 029035. Ada? Ya. Yang merasa kesulitan silahkan ini apa namanya? Silahkan ngomong biar saya bantu. Sekarang sudah ada 30. Oke, siap ya, saya mulai ya. Fokus ke HP-nya. Nanti begitu saya mulai, kalian akan mulai menjawab pertanyaan. Dan di sini saya bisa pantau trafficnya, siapa yang paling tinggi. Jadi di sini bukan dinilai hanya jawaban, tapi kecepatan menjawab. Ya, jadi kecepatan membaca dan kecepatan menjawab. Oke, siap? Siap ya? Oke, kita mulai. Trafficnya bisa dilihat di atas ya. Kalau sudah menjawab, ayo. Ayo, nanti ada di situ ada kasus perhitungan. Silakan di. Sampai 5 soal saja. Sampai 5 soal. Oke. Saya rasa sudah semua. Belum? Sekali belum? Sudah? Peringkat pertama. Oke. Peringkat pertama itu Rizky Anaha, kemudian kedua Mutiara Zahra, ketiga ada tim juara 3 ada 2 orang, Mutiara Diani sama Yadina Asya. Oke, jadi itulah pretest kita yang barusan kita laksanakan tadi dengan hasilnya yang cukup bagus. Ada yang benar semua, ada yang salah satu, oke. Nah, hari ini kita akan coba bahas lagi lebih dalam apa itu variabel, apa itu tipe data, dan apa itu operator. Oke, yang pertama ini mengenai variabel. Nah, saya bahasnya singkat saja ya. Mungkin kalian di bahasa pemrograman lain, misalnya PHP sudah belajar tentang variabel. Kemudian di kelas 10 belajar tentang pemrograman dasar, sudah belajar tentang variabel. Nah, di sini belajar variabel lagi, nggak apa-apa. Tapi ada yang beda dikit, ya, ada yang beda dikit. Yang pertama, ada aturan-aturan dalam pemberian nama variabel dalam JavaScript. Nah, yang pertama, itu variabel tidak boleh didahului dengan angka. Contoh, kita di sini saya buat contohnya ya. Ini ada var, kata kunci membuat variabel itu var, ya. Nah, ini nama variabelnya. Tidak boleh didahului dengan angka. Misalnya satu title, itu nggak boleh. Yang boleh adalah title 1. Jadi depannya ini nggak boleh angka. Tapi di tengah-tengahnya atau di akhirnya itu mau menggunakan angka boleh. Oke, paham sampai di sini? Nah, kedua, penamaan variabel tidak boleh menggunakan awal underscore. Jadi ada 2 yang nggak boleh di awal. Satu angka, yang kedua underscore. Nggak boleh misalnya underscore title, itu nggak boleh. Ya, baik itu variabel ataupun konstan itu nggak boleh. Yang ketiga, penamaan variabel itu dianjurkan menggunakan camel case apabila terdiri dari 2 suku kata. Camel case tahu? Camel case itu adalah huruf atau penamaan variabel yang penulisannya itu misalnya kita buat variabelnya apa? Nama pegawai. Nah, nama pegawai. Pada saat misalnya gini, var nama, n-nya itu kecil, namanya semua kecil. Waktu nulis pegawai itu p-nya besar. Pernah saya contohkan? Nah, ya, jadi nama pegawai, namanya kecil semuanya, waktu nulis pegawainya p-nya besar. Jadi gitu. Jadi
suku kata pertama itu kecil semua. Suku kata kedua, ketiga, tiap katanya itu hurufnya kapital. Paham ya? Itu namanya camel case. Itu sangat disarankan kalau kita menggunakan JavaScript, disarankan menggunakan camel case. Yang keempat, penamaan variabel dianjurkan menggunakan bahasa Inggris. Nah, setelah variabel, tadi kita sudah bahas kata kuncinya, kemudian tata caranya. Yang kedua, kita membahas tentang tipe data. Tipe data kalau dalam JavaScript dibagi atau dikelompokkan menjadi 5. Yang pertama string, integer, float, boolean, dan object. Nah, di sini ada kelima yang sering kita gunakan. Kalau string kita sudah tahu, itu untuk apa? Untuk teks, ya, string untuk teks. Kalau kalian belajar database, biasanya untuk teks apa? Varchar, benar ya? Kalau di JavaScript untuk teks itu menggunakan string. Kalau kalian misalnya di di PHP juga menggunakan string. Itu untuk teks. Untuk integer atau number itu untuk bilangan bulat, seperti quiz yang sudah saya sampaikan tadi. Untuk bilangan bulat itu kita menggunakan integer atau number tipe datanya. Nah, di sini ada beda antara bilangan bulat dengan bilangan desimal atau bilangan pecahan kita bilangnya. Misalnya nilainya 0,5. Ini mungkin nggak kita masukkan ke dalam tipe data integer? Sebenarnya bisa, tapi ada side effect-nya, ada efeknya. Misal nilai siapa namanya Prila ya. Nilai si Prila nilai matematikanya 85,5 misalnya. Nah, ini tipe datanya kita buat integer. Nanti yang masuk ke aplikasi, koma 5-nya akan hilang. Tidak dianggap. Kenapa demikian? Karena tipe datanya integer, bilangan bulat. Jadi bilangan desimalnya itu yang komanya itu dihilangin. Makanya ketika kita melakukan proses perhitungan dan ternyata ada kemungkinan bilangan itu desimal, maka jangan gunakan integer. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanya sampai di sini? Tidak ada. Operator ada 6 jenis dalam JavaScript. Ada aritmatika, penugasan, relasi, logika, bitwise, dan ternary. Oke. Kita masuk yang pertama. Operator aritmatika. Oke. Operator aritmatika, saya bahas ya. Operator aritmatika itu biasanya digunakan untuk proses matematika. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, yang di sini yang baru. Ada pengangkatan. Kalau pengangkatan dalam JavaScript itu pakai tanda kali 2. Jadi misalnya 2 simbol kalinya 2, berarti 2 angkat 2. Masih ingat modulus? Masih ingat? Enggak? 10 modulus 3, berapa hasilnya? 1. Dari mana dapatnya 1? Sisa baginya ya. 10 dibagi 3 hasilnya 3. Hasilnya 3. Sisanya 1. Oke, paham ya? Itu modulus, artinya sisa bagi. 20 modulus 3 berapa? 20 modulus 3. Coba sama teman sebelahnya, coba lihat berapa kira-kira. Coba itu 20 modulus 3 berapa? Sisanya berapa? 2. Benar ya? Jadi 20 modulus 3 sisanya adalah 2. Oke, udah paham ya semua modulus ya? Oke, next. Oke, sampai di sini paham? Paham ya? Oke, kalau sudah silakan buka subline-nya. Kita akan coba demonstrasi bagaimana caranya menggunakan variabel, tipe data, dan operator. Oke, silakan buat file baru ya. Buat file baru. Kita nggak membutuhkan sum di sini ya. Kita nggak menggunakan sum. Kita hanya menggunakan browser saja dan subline dengan bahasa program HTML yang akan ya. Oke, buat file baru. Kalau ada yang ketinggalan bilang ya, karena saya terlalu cepat supaya saya bisa menurunkan tempo. Pertama, ini karena dokumennya dokumen HTML,
kita buat dulu ya struktur dokumennya. HTML seperti biasa. Title-nya kita buat belajar JavaScript. Belajar operator JavaScript. Oke, sudah dibuat struktur dokumennya. Oke, kalau sudah, sekarang kita mulai coding ya. Nah, di sini kita mau belajar tentang variabel, tipe data dan operator. Kita buatnya di sini aja, di head. Kita buat sintaksnya JavaScript. Ini kita sisipkan secara apa ya? Secara TypeScript. Jadi coding kali ini kita coba akan bahas menggunakan. Oh boleh. Saya besarin. Nah, kelihatan gitu ya. Sudah dibuat? Kalau belum bilang belum ya. Jadi saya bisa menurunkan tempo. Kalau ada yang bermasalah silakan angkat tangan biar saya bantu. Oke, sudah sampai di sini semua? Oke, sekarang kita akan coba buat yang pertama. Bagaimana caranya membuat variabel dengan tipe data yang kita inginkan. Contoh. Nah, di sini misalnya kita buat var nama pegawai. Ingat ya, nuliskannya menggunakan tata cara camel case. Oke, sekarang kita coba bandingkan dengan teorinya tadi. Var nama pegawai. Ya. Kemudian langsung kita isikan nilainya, misalnya Iya. Kalau terbiasa dengan titik koma, mau dipakai titik koma di akhir code boleh. Kalau nggak pun nggak apa-apa. Oke, kita buat beberapa variabel ya. Nanti saya coba jelaskan. Kemudian var umur sama dengan 19. Sini saya buat lab. Saya membuat contohnya dengan dua kata kunci ya. Ada yang saya buat menggunakan var, ada yang saya buat menggunakan lab. Kita perhatikan dulu ya. Di sini tidak tertera jenis atau tulisan tipe datanya. Misalnya tidak kita tuliskan stringnya atau kita tuliskan integernya, nggak kita tuliskan floatnya, nggak kita tuliskan seperti itu. Benar ya? Nah, tapi di sini secara coding ini sudah ada maknanya masing-masing. Contoh, kalau setiap variabel yang isinya itu dalam tanda petik ganda itu sudah bisa dipastikan itu adalah string. Maka misalnya seperti ini, ketika ada sebuah nilai yang mau kita hitung, misalnya apa ya, nih nilai akhir 80,5, ini nggak boleh kita ginikan. Kenapa Pak nggak boleh? Ada yang tahu nggak kenapa nggak boleh? Kenapa? Iya, karena nanti akan berubah jadi string dan nggak akan bisa dihitung. Benar ya? Jadi kalau ketika ada sebuah angka dan angkanya ini mau kita hitung, itu jangan kasih tanda petik ganda. Dia akan langsung berubah menjadi string. Tapi beda halnya dengan kalau kita misalnya nomor handphone. Nomor handphone mungkin dihitung nggak? Nggak. Itu harus menggunakan string. Pak, kenapa harus menggunakan string? Ada yang tahu? Supaya? Kan itu jawabannya. Ada yang tahu? Perhatikan, katanya numerik, mau itu integer kah, mau itu float, nanti nolnya akan dihilangin. Paham ya? Jadi makanya kalau ada kita menyimpan tipe data berupa nomor handphone, jangan menggunakan tipe data numerik, baik itu integer ataupun float. Gunakanlah dianya string. Misalnya kalau saya tambahkan di sini, flat nomor HP, nah, bisa gini kan dengan string. Nanti kalau nggak pakai string, kita nanti pakai misalnya integer, ini pasti error. Ya, ini pasti error.
Makanya kita harus antisipasi tipe data apa yang kita gunakan dan kita lihat jenis data yang kita pakai. Maksudnya apa katanya? Main berapa nih? Main 12. Oke, bisa semuanya? Paham sampai di sini? Oke, kalau paham, saya rasa untuk pemaparan materinya cukup ya. Waktunya kita berdiskusi. Nah, nanti akan saya berikan bahan diskusi. Diskusinya praktik, bukan teori. Kalian akan saya minta membuat program, satu buah program yang simple aja, simple. Kerjanya kelompok ya. Di sini supaya nggak berpindah-pindah, saya tentukan aja ya. Ini satu kelompok 3 orang. Ini satu kelompok 1, 2, 3. Menyelesaikan satu masalah ini. Buatlah sebuah program menggunakan JavaScript untuk menghitung luas lingkaran. Di sini saya minta kalian pertama tentukan dulu variabelnya. Habis tentukan variabel, diisikan nilai r-nya berapa, bebas, mau 10, mau 5, gak ada masalah. Habis itu hitung dan keluarkan outputnya seperti yang kita buat tadi. Paham? Paham. Variabelnya boleh kalian buatkan ke dalam bentuk variabel, boleh, atau langsung kalian masuk ke dalam rumus juga boleh. Misalnya 3,14 dikali R pangkat 2 itu boleh, tanpa harus dibuat dalam bentuk variabel. Nah, kenapa? Variabel tidak boleh menggunakan spasi, ya, tidak boleh menggunakan spasi. Oke, sudah bisa semua? Sudah ya, oke. Sekarang kalau sudah selesai semuanya, siapa yang mau kelompoknya rata kembali semua? Rata semua. Jadi tahu siapa jawab. Di sini saya bersama kelompok saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu menghitung luas lingkaran. Nah, yang kita ketahui yaitu rumus lingkaran yaitu pi kali r kuadrat atau pi dikali jari-jari. Pi sama dengan 3,14 dan r-nya saya buat 6. Terus menghitung rumusnya luas sama dengan pi kali r kuadrat. Selanjutnya di dokumen Word-nya sudah saya buat juga. Saya tampilin pi r sama dengan pi r dan luas. Jadi hasilnya itu seperti ini tampilannya. Pi sama dengan 3,14, jari-jarinya 6 dan luasnya sama dengan 113,04. Oke. Coba buka lagi codingannya. Nah, bagi kalian, menurut kalian adakah yang salah dalam program ini atau ada yang lain? Silakan di angkat tangannya kalau ada yang merasa beda dengan yang dibuat Rata, itu silakan dikomentari. Atau codingannya konsepnya hampir mirip, semuanya seperti ini. Gitu. Ada yang beda?
Tidak ada? Semuanya sama? Sama ya, oke. Oke, kalau semuanya sama, di sini proses perhitungannya sudah benar, ya, sudah benar. Itu pi-nya dimasukkan dalam bentuk variabel, kemudian ada r-nya, lalu ada variabel untuk menghitung luasnya, kemudian diakhiri dengan proses output. Nah, itu sudah benar. Berarti di sini tidak ada yang berbeda pendapat ya. Dengan kemungkinan ini codingannya semuanya sama. Oke, terima kasih Mas, silakan ditutup. Nah, secara garis besar hasil perhitungannya sudah benar, codingannya sudah rapi. Nah, tadi saya lihat waktu saya jalan-jalan itu ada yang menggunakan masih ada yang salah ini, menuliskan variabel menggunakan spasi. Kemudian tadi juga saya lihat ada membuat variabel, sebenarnya benar, tapi kan tadi saya sudah bilang sangat dianjurkan membuat variabel kalau dua suku kata keduanya itu karakter pertamanya hurufnya kapital besar ya. Jadi misalnya variabelnya jarinya itu j-nya kecil, jari yang kedua j-nya besar. Itu evaluasinya ya. Kemudian tadi ada yang membuat sebenarnya benar aja sih, misalnya pi dikali r itu kan sama dengan r kuadrat sebenarnya ya. Tapi karena di JavaScript ini dia punya operator untuk perpangkatan, alangkah baiknya kita menggunakan operator perpangkatan, yaitu tanda bintang sebanyak 2 kali seperti yang ini tadi, yang saya presentasikan tadi ya. Oke, jadi itu sudah berhasil hasil diskusinya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke bagian penutup. Nah, sebelum kita melakukan proses evaluasi, saya coba minta kalian untuk menyimpulkan bahasan dari pembelajaran kita hari ini. Oke, siapa yang mau memberikan simpulan dari materi kita hari ini? Yo, berani, sampai berani angkat tangan dan menyampaikan simpulan materinya. Ayo, si Puspa dulu, Puspa. Biar gak nyumbut-nyumbut si Puspa. Oke, Puspa, apa yang sudah kamu pelajari hari ini, Puspa? Ya, coba. Kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu tentang variabel, tipe data, dan operator. Oke, itu yang kamu pelajari hari ini ya. Oke, silakan duduk Puspa, terima kasih. Yang lain, siapa lagi? Yang laki-lakinya coba ya. Si Alpi. Jadi hari ini saya simpulkan materi kita hari ini itu membahas tentang variabel. Ingat ya, variabel tidak boleh menggunakan spasi dan tata cara penulisannya sangat disarankan menggunakan capcase. Kedua, kita menggunakan tipe data. Ingat, kita harus tahu jenis datanya ini apa, lalu kita sesuaikan dengan tipe datanya. Yang ketiga, kita belajar tentang operator. Untuk menggunakan operator, sesuaikan dengan kebutuhannya. Itu ya bahasan kita hari ini ya. Oke, untuk menguji apakah kalian sudah paham atau belum tentang materi kita hari ini, akan saya adakan sebuah evaluasi menggunakan handphone lagi, menggunakan Google Form. Silakan buka ininya, handphonenya. Saya kasih linknya lewat grup WhatsApp, ya. Oke, sudah dibuka semua? Oke, silakan tulis nama dan kelas. Tulis nama dan kelas. Saya kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan 10 soal tersebut. Mulai dari sekarang. Kalau ada kesulitan, silakan diangkat. Oke, silakan di. Oh, nggak usah. Soal yang terakhir itu untitled question itu nggak usah diisi ya. Ya, kenapa?
Yang pertanyaan terakhir nggak usah diisi. Ya kan? Oke, sudah selesai semua? Ada yang belum selesai? Kalau belum, segera diselesaikan. Oke, silakan dilihat hasilnya di depan. Nih ya. Wah, ada yang bisa semua nih. Oke, ini hasilnya ya. Nilai apa namanya? Nilai maksimalnya 80. Ya, bukan 100, 80%. Ada yang benar semua, ada yang salah satu, ada yang salah dua. Yang masih di bawah KKM, nanti saya kasih kesempatan isi sekali lagi, tapi nggak sekarang. Setelah pertemuan ini akan saya kasih kesempatan sekali lagi untuk menjawab. Silakan dijawab, ya. Nanti di submit lagi supaya ada remedialnya, ya. Oke, ini untuk yang pengetahuan. Nah, kebetulan waktu kita sudah hampir habis. Ada satu lagi evaluasi tentang praktiknya ya. Tapi di sini saya buat menjadi tugas aja. Saya buat jadi tugas, nanti dikirim via Google Classroom. Untuk evaluasi praktiknya, di sini saya minta kalian membuat sebuah program aritmatika tapi secara mandiri. Ya, secara mandiri. Itu nanti dikumpul melalui Google Classroom. Oke ya, jadi nggak sekarang karena waktu kita sudah hampir habis dan sudah mau masuk waktu sholat Jumat. Jadi ini saya kasih penugasan. Oke, bisa dikerjakan ya. Ada pertanyaan untuk tugasnya? Nggak ada? Nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada, nanti pertemuan berikutnya kita akan coba bahas tentang yang namanya interaktivitas dari JavaScript. Nah, saya rasa cukup untuk pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas kehadirannya, perhatiannya, dan keaktifannya. Untuk mengambil berkah dari pertemuan ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Ketua kelas Ratna, silakan dipimpin doanya. Buat teman-teman sekalian, sebelum pulang ke rumah masing-masing, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk itu berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih karena yang sudah memimpin doa. Oke, dengan berangkat doa tadi, maka pertemuan kita hari ini saya rasa cukup. Ya, kita akan sambung di minggu depan dengan bahasan yang baru. Terima kasih. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.